sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi semester 2 untuk kelas 10 MIPA, yaitu berkaitan dengan vektor. Untuk video kali ini Ibu akan membahas pertama, yaitu vektor dimensi 2 atau V2. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari vektor. Jadi di sini Ibu sudah menuliskan garis besarnya, yaitu vektor merupakan sebuah besaran karena memiliki besar dan arah. Kemudian penulisan vektor itu dapat kita tulis dengan menggunakan huruf besar, huruf kecil tebal, atau huruf kecil besar, atau dengan menambahkan tanda panah di atas huruf. Karena kita berbicara tentang vektor dimensi 2, jadi nanti vektor dimensi 2 itu terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sekarang Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dari vektor dan penulisan vektornya. Yang pertama di sini, huruf A besar tebal itu sama dengan kurung X1 Y1 kurung. Kemudian nanti di sini ada A besar. Maksud Ibu di sini A kecil tebal sama dengan X1 Y1 kurung. Kemudian A besar sama dengan X1 Y1 kurung. Kemudian A ada tanda panah di atasnya, itu sama dengan X1 Y1 kurung. Jadi ketiga bentuk ini sama-sama dibaca sebagai vektor A. Jadi contoh yang pertama ini disebut vektor A dengan komponen X1 Y1. Kemudian vektor yang di bawah ini juga dibaca dengan vektor A dengan komponen yang sama X1 dan Y1. Kemudian vektor yang di bawah ini juga dibaca dengan vektor A dengan komponen yang sama, yaitu X1 dan Y1. Karena terdiri dari dua sumbu atau letaknya dimensi 2, maka komponennya adalah X1 dan Y1. Kemudian untuk penulisan vektor, yang pertama di sini vektor A sama dengan 23 atau kurung 23. Nah, penulisannya ini disebut dengan vektor bentuk kolom. Ya, 2, 3. Kita penulisannya ke bawah. Kemudian vektor A sama dengan kurung 2,3 tutup kurung. Nah, ini disebut dengan vektor bentuk baris. Kemudian di sini vektor A sama dengan 2i plus 3j. Ini disebut dengan vektor bentuk basis. Jadi ketiga vektor ini maksudnya sama, yaitu koordinat atau komponennya sama. Komponen X adalah 2, Y sama dengan 3. Untuk bentuk baris ditulis 2,3 dan untuk bentuk basis ditulis 2i plus 3j. Karena kita berbicara tentang vektor di dimensi 2. Selanjutnya kita akan menggambar vektor dan kita akan menghitung panjang vektor dimensi 2. Ibu ambil contoh di sini vektor A sama dengan 2, 3 dan perlu diingat ini adalah bentuk vektor kolom ya, 2, 3. Jadi yang pertama di sini kita harus mengetahui komponen atau koordinat dari X dan Y. Jadi kita setarakan dulu bentuknya menjadi X1 dan Y1. Jadi untuk sebagai X adalah 2, kemudian sebagai Y adalah 3. Mohon maaf, di sini ada salah penulisan. Di sini seharusnya Y sama dengan 3. Sekarang kita akan menggambar vektor dimensi 2 dengan koordinat 2,3 atau X-nya 2, Y-nya 3. Yang pertama, kita harus membuat bagan kartesius seperti ini. Kemudian kita sematkan masing-masing sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tepat titik pangkalnya di sini ada 0,0 antara pertumbuhan sumbu X dan sumbu Y ya. Tekniknya adalah yang pertama di sini kita perhatikan koordinat sumbu X adalah 2 di sini. Pada vektor A X-nya adalah 2. Dari
pangkal 0,0 atau koordinat 0 ini, kita langkahkan 2 langkah ke sumbu X kanan. Kenapa ke kanan? Karena koordinat dari X pada vektor A itu 2, artinya positif. Jadi kita langkahkan dari titik pangkal 0,0 ke sumbu X sebanyak 2 langkah. Jadi kita akan langkahkan dari 0,0 ini, kita hitung 1, 2. Berarti tepat di sini posisi dari koordinat untuk sumbu X sama dengan 2. Kemudian dari posisi sumbu X, ya, sumbu X ini, dari posisi sumbu X sama dengan 2 ini, kita langkahkan 3 langkah ke sumbu Y bagian atas. Karena Y sama dengan 3 itu positif. Jadi dari titik X sama dengan 2 ini, kita langkahkan 3 langkah ke atas sumbu Y. Kita mulai 0, 1, 2, 3. Oke, berarti di sini tepat saat kita melangkahkan 3 langkah ke sumbu Y. Jadi nanti di sini titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dari titik pangkal 0,0 ini, dari titik pangkal ke titik pertemuan ini titik pertemuan, ya. Ini titik pangkal dan ini titik pertemuan. Kita tarik garis, oke, kita tarik garis. Dan kemudian kita memberikan tanda ujung panah di titik pertemuan. Artinya dari titik pangkal 0,0 ke titik pertemuan ini kita tarik garis, ya. Kemudian di titik pertemuan ini kita memberikan tanda ujung panah. Jadi sekarang kita tarik garis dari titik 0,0 ke titik pertemuan. Oke, ini. Kemudian di sini tepat di titik pertemuan kita memberikan tanda panah. Jadi ini. Oke. Nah, kemudian inilah disebut dengan vektor A 2,3 atau vektor A sama dengan 2, 3. Jadi garis panah ke atas pada koordinat atau pada kuadran pertama dari sumbu kartesius ini, maksudnya di bagian kartesius ini, inilah disebut atau gambar dari vektor A dengan koordinat 2,3. Jadi sebagai pangkal nanti di sini, pangkal dari vektor itu tepat di titik 0,0 ini adalah pangkal vektor. Kemudian ujung vektor itu di sini titik pertemuannya 2,3 itu adalah ujung vektor. Kemudian perhitungan dari pangkal ke ujung vektor ini, inilah disebut dengan panjang vektor. Panjang vektor ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menentukan panjang vektor. Jadi contoh yang Ibu ambil sama, yaitu vektor A sama dengan 2, 3 atau 2,3. Sekarang kita akan menentukan vektor atau panjang vektor A. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus menentukan sebagai X dan sebagai Y. Jadi X-nya di sini 2, mohon maaf lagi ya, seharusnya Y-nya di sini 3. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Sekarang kita akan menentukan panjang vektor A. Jadi panjang vektor A itu ditulis mutlak vektor A atau dibaca dengan panjang vektor A. Panjang vektor A itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sekarang kita akan mengganti rumus ini dengan X dan Y yang telah kita tentukan ini. Panjang vektor A sama dengan akar X ini kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat, ditambah Y ini kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat, sama dengan akar 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat adalah 4, plus 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Sama dengan 4 ditambah 9,
itu sama dengan akar 13. Jadi panjang vektor A dengan koordinat 2,3 itu sama dengan akar 13. Jadi untuk dimensi 2, karena ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan ada dua koordinat X dan Y, maka rumus panjang vektornya sama, yaitu panjang vektor sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Baiklah, sekian penjelasan terkait dengan konsep vektor. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.